Pemakaman jenazah almarhumah Mama Muskana di atas tanah yang bersengketa di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, dimensitv-news.com. Permasalahan kasus tanah ini disinyalir adanya dugaan jual beli tanah. Mea Muskana membeli tanah tersebut dengan 1 ekor babi dari Stefanus Kase, namun Stefanus Kase menyatakan bahwa ia tidak pernah menerima upah apapun dari saudara Mea Muskana. Status tanah tersebut berlokasi di Fort Kelo, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan. Tanah ini milik saya tidak pernah menjual kepada Mea Muskana, itu semua hanya rekayasa saja, cetusnya. Pada tahun 2021 Stefanus Kase menjual tanah tersebut kepada Jun Nenohai dengan bukti jual beli tanah yang jelas dan terang, yang disaksikan oleh pemerintahan Desa Linamnutu, yakni ada kwitansi pembayaran dan bukti pelepasan hak atas tanah PH dari Kepala Desa Linamnutu, dan ditandatangani oleh Camat Amanuban Selatan. Pada tanggal 28 April tahun 2024 saya sangat kesal dengan adanya pemakaman jenazah almarhumah Mama Muskana di atas tanah milik saya, dan pada saat itu juga saya bersama Jun Nenohai bertemu dengan keluarga Muskana agar tidak boleh memakamkan jasad Mama Muskana di tanah milik saya, karena kamu hanya tinggal sementara saja di sini, kamu tidak punya hak apapun untuk memiliki tanah ini, karena kamu hanya minta untuk tinggal sementara saja. Tetapi Mea Muskana menolak penyampaian Stefanus Kase sebagai pemilik lahan, sehingga Stefanus Kase dengan Jun Nenohai pergi ke kantor Desa Linamnutu untuk mengadukan persoalan ini kepada Kepala Desa Linamnutu. Namun Kepala Desa Linamnutu Joni Atonis tidak menanggapi, dan dengan spontan mengatakan bahwa, "Mulu nakola ikat au pasas sukapko," yang artinya jauh dari sini kalau tidak saya tampar, kasih jatuh kamu Fanus, kata Kepala Desa Joni Atonis. Jadi Stefanus Kase sangat kesal dengan kata Kades tadi. Jadi Stefanus pikir mungkin saya sebagai masyarakat kecil Kades tidak tanggapi laporan saya. Kalau hukum, bagaimana bisa seorang pemimpin yang tidak profesional dalam pelayanan kepada masyarakatnya sendiri? Dan pada tanggal 19 Juni tahun 2024 lalu ada pertemuan peninjauan kembali kasus ini oleh FKPM Forum Mitra Kepolisian Masyarakat Desa di kantor Desa Linamnutu. Saat Kepala Desa Linamnutu Joni Atonis mengatakan bahwa ia sangat lelah kecapean atas pengakuannya, ia meminta maaf kepada saudara Stefanus Kase, dan kasus ini ditingkatkan ke pihak kecamatan. Kasusnya di atas. Kasus ini awal pertama dong dengan Stefanus Kase. Stefanus Kase waktu itu kan dia bilang ini Ipani dong minta bikin kandang. Setelah itu dong bikin kebun, jadi dong kasih tahu Fanus dong hanya tanaman umur pendek, jagung, pisang. Kemudian hari dong tanam ini pinang di sebelah. Nah, saat ini got ada belah, jadi tanah terbelah jadi 2. Setelah itu jalan dengan ini got belah lagi dia bagian atas, jadi dia 3 bidang. Jadi waktu itu dong selesaikan di desa bahwa Fanus punya. Karena mereka alasan atau pakai politik bilang dong beli. Nah, tapi dong beli. Nah, maksudnya Fanus ini seharusnya pemilik lahan itu adalah Fanus. Fanus punya bukti apa yang Fanus pegang? Bukti itu waktu Fanus pegang itu bahwa itu tanah dari dia pun bayi Kisiu Kase dapat dari Alek Nabuasa dong. Dari Om Alek Nabuasa pembai yang kasih di Fanus. Fanus pembapak bayi nama siapa? Kisiu Kase. Kisiu Kase. Nah, jadi itu tanah sudah sampai 3 generasi. Baru Om nih dong. Sudah tiga turunan ya? Iya, 3 generasi, 3 turunan. Terus Om Yun masuk dalam. Dia jual kasih saya. Nama Jadi Om Yun ini beli dari Om Fanus. Yang memperkuatkan saya beli, Alek Nabuah saya bilang itu tanah kamu yang kasih. Jadi kalau kasih di orang kota saya tidak mau. Om Jun ambil sudah. Om Nenohai ambil saya mau. Saya ikut tanda tangan. Saya saksi pertama. Ada bukti pelepasan hak. Pelepasan hak ada. Kwitansi lengkap semua. Jadi saya masih cari tahu di camat waktu keputusan. Camat bilang iya, saya mau keluar hari Jumat mau urus
supaya kan kasih dong damai. Hmm. Ini dong biar kasih yang kau dong kasih dong sepotong oven sama 2 bidang. Setelah itu Pak Camat pindah. Sebelum pindah saya bikin. Itu masih mantan camat Hanis Aspani. Nah, saya mulai datang kasih tahu Bab Desa bikin surat. Bab Desa siapa? Bab Desa Arkelaus Separ. Arkelaus mantannya. Mantan. Terus Dia mengetahui habis pisahkan di camat. Setelah saya beli habis, saya suruh dong keluar dong, alasan bilang dong ada beli juga. Beli dari siapa? Vanus Kase. Vanus Kase. Nah, cek kepastian dari Vanus Kase apa transaksi jual beli? Tidak ada. Dari itu untuk Om Vanus? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Kenapa dong paksakan untuk harus pemakaman kubur orang mati di tanah? Mitari dong alasan bilang tanah itu dong dapat tanah suku dari Bansele. Tapi saya datang tanya konya. Nah, suku Bansele adalah Bapak Leno, yang dimana pewaris dari Bapak almarhum, ya toh. Kan dia punya hak, tentu hal kalau misalkan ada seluk-beluknya, dia punya sejarahnya, asal usul tanah tersebut dapat dari Bapak Samuel Bansele. Nah, Samuel Bansele almarhum. Nah, yang melanjutkan pewaris itu adalah Bapak Leno. Nah, sultannya Bapak Leno, terus jawaban Bapak Leno bilang dia sudah tahu. Bapak Leno sudah tahu. Nah, terus kenapa dong paksakan untuk harus memakamkan jenazahnya di situ? Nah, yang makamkan di situ waktu itu kan kotong di situ waktu kehutan datang. Kan Vanus kasih tahu supaya batal, dia bilang biar dong kubur situ. Yang paksakan kubur situ siapa? Desa toh. Desa atas nama siapa? Pak Joni Atunis. Kan dia mau tempel Vanus waktu itu di situ. Oh, jadi ada ancaman untuk terhadap Om Vanus ini? Waktu itu kan dia mau tempel Vanus. Tidak, maksudnya ada ancaman, tetapi tidak melakukannya. Hanya mengancam saja. Mengancam, bilang biar kubur situ karena orang rumah situ. Langsung dia masuk rumah, datang bet pangini kok dia mau kasih tahu itu. Nah, susi dong ada ini kok main gila jadi atau jadi omong. Terpaksa masalah bet lapor sampai di SOE juga. So laporkan di sampai DPR. Di DPR komisi berapa? Komisi 1. Komisi membidani bidang pertanahannya. Jadi yang sementara bila Om Vanus itu jual lagi ke siapa? Vanus bilang dia tidak maksudnya kata orang bahwa Om Vanus ada jual kasih itu Om siapa lagi? Yang sementara mengklaim lahan tersebut itu siapa? Ini El Koleoe, Mea Muskana dengan Om Nei. Nah, Om Nei ada situ, hanya dia yang suruh 2 orang itu tinggal situ. Oh, jadi yang merekomendasikan itu Om Nei Pan. Ya. Baik. Jadi rencana hari Rabu ini diklarifikasi ulang di kantor desa. Iya. Kan waktu klarifikasi pertama itu di masih Arkelaus. Terus ada surat pengantar ke kecamatan. Nah, surat di kecamatan katanya di Arsipron tidak ada, makanya camat harus suruh ulang. Nah, periksa ulang lagi. Saya bilang Pak Camat, kalau ini masalah sama, kenapa harus naik meja 2 kali atau administrasi 2 kali? Iya. Karena kalau 10 perkara 1.200.000 berarti 12 juta. Ini merugikan pihak lain. Iya. Kalau 1000 perkara berarti lebih dari 62 juta. Jadi sekomunikasi dengan teman-teman dari lembaga mana-mana. Ini pokoknya betul lapor dari komisi 1 dan telepon datang camat telepon beta bilang sudah dapat surat panggilan sebelum belum. Sudah lama mungkin 1-2 jam Yusuf datang antar surat. Sampai 15 menit Yusuf antar surat. Jadi rencana besok klarifikasi di kantor desa Linamnutu. Artinya ya? pasti besok. Pasti besok ya. Suratnya sudah ada. Sudah ada. Oke. Polus datang foto itu surat. Jadi ya nanti besok ditangani oleh Pak Desa atau dari forum. Pak Desa. Suratnya forum atau Pak Desa. Suratnya ya undangan untuk klarifikasi. Itu ya kepala desa yang mengundang. Bukan forum. Bukan, atau forum juga saya hanya terima surat panggilan. Oke, nanti besok ini klarifikasi. Liputan, Melki S. Selan, Kepala Perwakilan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengabarkan untuk dimensitivinews.com.
Inspirasi membangun daerah.